Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Materi kita pada hari ini berjudul Gereja yang Melayani atau Diakonia. Gereja sebagai umat Allah dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus rela menjadi pelayan. Yesus sendiri menegaskan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah sikap yang diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya, yaitu gereja mempunyai tanggung jawab untuk melayani manusia, sebab dasar pengabdian gereja adalah imannya akan Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Kristus yang mengambil rupa seorang hamba tidak ada artinya jika murid-muridnya mengambil rupa seorang penguasa. Melayani berarti mengikuti jejak Kristus. Makna Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 nampak bahwa Yesus mengajarkan kita untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Demikian halnya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dipilih untuk melayani umat atau masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani. Semangat pelayanan itu diteruskan di dalam gerejanya. Hal ini ditekankan lagi oleh Konsili Vatikan II. Tugas kegempalaan atas kepemimpinan dalam gereja adalah tugas pelayanan. Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti hidup Kristus. Yesus yang mengambil rupa seorang hamba tidak ada artinya jika para muridnya mengambil rupa para penguasa. Pelayanan berarti mengikuti jejak Kristus. Perwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Yesus bersabda, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab terhadap Allah dan Putranya Yesus Kristus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain dengan menjadi sesamanya. Ciri-ciri pelayanan gereja. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Yang ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditunjukkan kepada kaum miskin. Dan yang keempat, kerendahan hati. Bagaimana bersikap sebagai pelayan? Yesus menyuruh para muridnya selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan dan menerangkan bahwa demikianlah kehendak Bapa. Menjadi pelayan adalah sikap iman yang radikal. Kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru menunjuk pada ciri religius pelayanan gereja, yaitu menimba kekuatannya dari sari teladan Yesus Kristus. Orientasi pelayanan gereja terutama ditunjukkan kepada kaum miskin. Dalam usaha pelayanan kepada kaum miskin, janganlah mereka menjadi objek belas kasihan. Pelayanan berarti kerjasama. Di dalamnya, semua orang merupakan subjek yang ikut bertanggung jawab. Yang pokok adalah harkat, martabat, harga diri, bukan kemajuan dan bantuan spiritual atau sosial yang hanyalah sarana. Tentu sarana-sarana juga penting dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Namun yang pokok ialah sikap pelayanan itu sendiri. Dalam pelayanan, gereja, yaitu kita, harus tetap bersikap rendah hati. Gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tak berguna. Ada dua bentuk pelayanan gereja. Yang pertama, pelayanan gereja bersifat ke dalam, dan yang kedua, pelayanan gereja bersifat keluar. Pelayanan ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat. Pelayanan ini pada dasarnya dipercayakan kepada hierarki, namun awam pun diharapkan berpartisipasi di dalamnya. Misalnya, dengan melibatkan diri dalam kepengurusan Dewan Keuskupan, Dewan Paroki, pengurus wilayah atau lingkungan, dan sebagainya.
Pelayanan keluar yang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Bentuk-bentuk pelayanan Gereja Katolik Indonesia untuk masyarakat luas antara lain pelayanan di bidang kebudayaan dan pendidikan, bidang kesejahteraan, politik, dan hukum. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi kita semua.